AFC resmi umumkan wasit yang akan pimpin laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Semua pendukung skuad Garuda wajib waspada, sosoknya punya rekam jejak kayak begini. Jangan sampai Timnas Indonesia dikerjai wasit habis-habisan dan potensi kecurangan supporter Bahrain pakai laser. Ini berita selengkapnya dan tonton sampai habis. Elkan Bagot sembuh dari cedera. Sudah bermaaf-maafan dengan Shin Tae-yong, saling follow IG masing-masing. Dan Bagot masuk ke dalam 27 pemain Indonesia yang akan dibawa ke Bahrain dan Cina. Coret pemain Liga 1 Ferrari dan Wahyu Pras. Elkan diduetkan dengan Mads Hilgers dan Jay Itzes. Jadi 5 harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah saatnya menanti respon Elkan Bagot. Seperti apa memang kejadiannya? Simak baik-baik. Lagi-lagi kabar bahagia datang menghampiri, kali ini dibocorkan langsung oleh media Korea Selatan. Shin Tae-yong ternyata lebih tertarik ke sosok diaspora berinisial Doktor daripada oleh Romani. Kok bisa begitu? Apa yang diumumkan oleh media Korsel tersebut? Penasaran? Ini penjelasan lengkapnya. Ramalan dan prediksi Hassani Abdul Ghani, mantan ex-co PSSI, akhirnya menjadi kenyataan. Mads Hilgers sudah menjadi bukti nyata keberhasilan Timnas Indonesia mendatangkan pemain diaspora grade A. Oleh Romani dan Kevin Dix langsung menyusul urus berkas dan gabung Garuda nanti lawan Jepang kah? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Skuad Garuda gak akan pernah takut lawan siapapun di muka bumi ini. Timnas Jepang punya bintang baru yang bikin kejutan di Liga Jerman. Siap jadi santapan empuk Mads Hilgers dan Jay Itzes di kualifikasi Piala Dunia 2026 kah? Yakin Jepang tak akan berkutik lawan Timnas Indonesia? Sosok dari Jepang itu berinisial SM. Siapakah dia? Ini ulasan detailnya. Nih, sekali-kali cuci mata buat bapak-bapak, om-om, dan mas-mas yang menonton video ini. Channel Indonesian Soccer akan bahas 5 pemain timnas wanita yang cantik dan seksinya kebangetan. Bahkan satu pemain bermain di Liga Italia bela klub raksasa AS Roma. Penasaran gimana bohainya tubuh mereka? Tonton video ini sampai selesai biar gak ngantuk. Wow, jelas auto gemparkan sepak bola ASEAN. Shin Tae-yong terpergok berada di Malaysia tadi malam. Ternyata lakukan satu hal yang sangat luar biasa hebat demi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang dia putuskan waktu itu? Ini berita selengkapnya. Apakah ini sebuah kejutan dahsyat yang sangat dirahasiakan oleh PSSI? Arya Sinulinga pernah bilang akan rekrut lagi satu nama besar yang jarang disebut di media-media. Benarkan sosok tersebut adalah Ian Maatsen, yang bawa Borussia Dortmund tampil memukau di Liga Champions Eropa dan kini berkarir di Liga Inggris. Penasaran seperti apa penjelasannya? Simak baik-baik. Yes, mantap, ini informasi A1 lagi, khusus buat kalian penggemar setia channel Indonesian Soccer. Melalui manajer Timnas Indonesia sekaligus ketua BTN, Timnas Indonesia dipastikan berangkat ke Bahrain tanggal 5 Oktober tanpa latihan di Jakarta, bahkan bocorkan sekaligus nama baru gabung Garuda. Penasaran apa yang disampaikan secara utuh oleh Pak Sumarji? Temukan jawabannya hanya di sini. Buset dah, masih aja ngata-ngatain pemain Timnas Indonesia, udah kena karma kejam negaranya gak lolos Piala Asia U20, bisa-bisanya media Vietnam buat pengumuman kontroversial soal Lianur Eijenders. Benar-benar iri tanda tak mampu. Bisa bikin fans Timnas Indonesia sangat geram dan marah kalau gini caranya. Ini penjelasan lengkapnya. Yes, alhamdulillah, ini benar-benar kabar super mantap. Aksi perdana memukau Rafael Struijk bersama tim Australia Brisbane Roar langsung bantu klub catatkan rekor baru begini. Apa yang disampaikan Rafael ke publik?
Ini penjelasan selengkapnya. Begini reaksi mengejutkan fans timnas Indonesia usai FIFA batalkan naturalisasi pemain timnas Malaysia karena hal bodoh ini. Niatnya emang niru-niru Indonesia cari pemain keturunan, malang zong. Ini kronologi lengkapnya, kamu akan ketawa ngakak terbahak-bahak melihat ini. Gak percaya? Tonton aja nih. Mantap, ini baru super duper top dan mantap. Kabar baik hampiri skuad timnas Indonesia. Manajer timnas pastikan tidak ada pemain yang cedera untuk lawan Bahrain dan Cina. Dua pemain diaspora yang kabarnya cedera pun akhirnya terpatahkan sendirinya. Seperti apa detail lengkapnya? Saksikan semuanya hanya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. AFC resmi umumkan wasit yang akan pimpin laga Bahrain versus timnas Indonesia. Semua pendukung skuad Garuda wajib waspada, sosoknya punya rekam jejak kayak begini. Jangan sampai timnas Indonesia dikerjai wasit habis-habisan dan potensi kecurangan supporter Bahrain pakai laser. Ini berita selengkapnya dan tonton sampai habis. Dari akun Instagram @stadionlovers, kami mendapatkan kabar menarik tentang duel seru antara timnas Indonesia dan Bahrain yang akan berlangsung. Pertandingan ini akan dipimpin oleh tim wasit yang berasal dari Oman dan Kuwait. Wasit utama Ahmed Al-Kaf akan memimpin laga tersebut, dibantu oleh Abu Bakar Al-Amri dan Rashid Al-Gathi sebagai asisten wasit, keduanya juga dari Oman. Tak ketinggalan, Kasim Al-Hadmi akan berperan sebagai wasit keempat, sementara Abdullah Al-Kandri dari Kuwait akan menjabat sebagai wasit VAR. Perangkat wasit asal Oman dan Kuwait akan memandu laga pertandingan round 3 antara Bahrain versus Indonesia, tulis @stadionlovers. Dalam detailnya, susunan wasit adalah sebagai berikut: referee Ahmed Al-Kaf, assistant referee Abu Bakar Al-Amri, assistant referee Rashid Al-Gathi, fourth referee Kasim Al-Hadmi, VAR Abdullah Al-Kandri. Namun ada satu hal yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia, keputusan kontroversial dari Ahmed Al-Kaf. Di Piala Asia U23 2020, ia membuat keputusan yang mengejutkan saat memberikan penalti kepada Arab Saudi melawan Thailand yang berujung pada kemenangan tipis 1-0 untuk Arab Saudi. Saat itu di menit ke-73 setelah insiden di mana striker Abdullah Al-Hamdan dijatuhkan, wasit semula memberikan tendangan bebas tetapi berubah pikiran setelah memanfaatkan VAR. Tentunya, keputusan serupa sangat diharapkan tidak terjadi pada timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Tim Garuda sendiri sangat mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen, di mana saat ini mereka berada di posisi keempat grup C dengan 2 poin dari 2 laga. Kami ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian percaya timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil positif meski dihadapkan pada wasit dengan catatan kontroversial? Berikan komentar kalian di bawah. Elkan Bagot sembuh dari cedera. Sudah bermaaf-maafan dengan Shin Tae-yong, saling follow IG masing-masing. Dan Bagot masuk ke dalam 27 pemain Indonesia yang akan dibawa ke Bahrain dan Cina. Coret pemain Liga 1 Ferrari dan Wahyu Pras. Elkan diduetkan dengan Mas Hilgers dan Jay Itzes. Jadi 5 harapanku sekarang juga. Di sisi lain inilah saatnya menanti respon Elkan Bagot. Seperti apa memang kejadiannya? Simak baik-baik. Shin Tae-yong akan segera mengumumkan 27 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024 dalam matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, setiap kali Shin Tae-yong merilis daftar pemain untuk timnas Indonesia, Elkan Bagot tak pernah ketinggalan untuk mengunggah sesuatu di akun Instagramnya.
Pada 27 Agustus 2024 saat Shin mengumumkan 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia, Elkan pun mengunggah ucapan selamat ulang tahun untuk pacarnya, Katia Marsden. Sebelumnya di bulan Juni menjelang pengumuman daftar pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina, Elkan juga membagikan momen liburannya bersama Katia di Maladewa. Namun pertanyaan yang muncul adalah mengapa Elkan Bagot belum dipanggil kembali ke timnas Indonesia? Shin Tae-yong tidak pernah menjelaskan secara rinci alasannya. Kehadiran Elkan seharusnya sangat dibutuhkan, terutama karena dua bek andalan timnas Indonesia U23 saat itu, Rizky Ridho dan Justin Hubner, harus absen karena akumulasi kartu. Sejak saat itu, Elkan Bagot belum mendapatkan kesempatan lagi. Peluangnya untuk menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia semakin kecil, terutama dengan masuknya sejumlah pemain top seperti Jay Itzes, Justin Hubner, dan Mads Hilgers ke dalam skuad Garuda. Kami ingin mendengar pendapat kalian. Apakah kalian setuju jika Elkan Bagot kembali dipanggil ke timnas Indonesia? Bagikan komentar kalian di bawah. Lagi-lagi kabar bahagia datang menghampiri, kali ini dibocorkan langsung oleh media Korea Selatan. Shin Tae-yong ternyata lebih tertarik ke sosok diaspora berinisial Doktor daripada oleh Romani. Kok bisa begitu? Apa yang diumumkan oleh media Korsel tersebut? Penasaran? Ini penjelasan lengkapnya. Baru-baru ini media Korea Selatan ke Sports News mengalihkan perhatian publik kepada Daan Rots, pemain keturunan Indonesia Belanda yang tampil gemilang di Eredivisie. Mereka melaporkan bahwa striker yang bermain untuk FC Twente ini kemungkinan akan dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dan dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, tulis Sports News dilansir dari tvonenews.com melalui Naver. Menurut pemberitaan media lokal, Rots memiliki insting penyerang yang tajam. Dalam 93 pertandingan di Eredivisie, ia berhasil mencetak 11 gol dan memberikan 13 assist. Pada musim 2023 hingga 2024, Rots memainkan peran kunci dengan menyumbang 7 gol dan 10 assist membantu Twente meraih posisi ketiga di liga. Daan Rots yang berusia 22 tahun tidak hanya handal sebagai striker, tetapi juga bisa dimainkan sebagai winger kanan atau gelandang serang. Rots merupakan pemain multiposisi yang bisa bermain sebagai striker di lini depan maupun sayap, terang media Korsel tersebut. Lahir di Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001, Rots memiliki keturunan Palembang dari kakeknya. Media Sports News juga memuji performanya di FC Twente, menyebutnya sebagai jagoan yang memimpin serangan Twente. Dengan performa yang menjanjikan, banyak yang berharap proses naturalisasi Daan Rots dapat membantu timnas Indonesia dalam menghadapi babak ketiga Piala Dunia 2026 mendatang. Bagaimana pendapat kalian tentang potensi Daan Rots di timnas? Berikan komentar kalian di bawah. Ramalan dan prediksi Hassani Abdul Ghani mantan ex-co PSSI akhirnya menjadi kenyataan. Mads Hilgers sudah menjadi bukti nyata keberhasilan timnas Indonesia mendatangkan pemain diaspora grade A. Ole Romani dan Kevin Dix langsung menyusul urus berkas dan gabung Garuda nanti lawan Jepang kah? Simak ulasan selengkapnya hanya di sini. Ole Romani dan Kevin Dix berpotensi mengikuti jejak Mads Hilgers serta Justin Hubner yang pernah menolak panggilan timnas Indonesia namun kini resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Mads Hilgers sendiri didekati PSSI sejak 2020 saat dia masih membela tim muda FC Twente. Pada tahun 2022, PSSI hampir mendapatkan jasa bek berusia 23 tahun ini. Dia diproyeksikan untuk masuk dalam gerbong naturalisasi pertama di era kepelatihan Shin Tae-yong bersama dengan Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Kevin Dix. Namun, proses naturalisasi Mads terhambat karena tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Dalam pengakuan anggota ex-co PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Mads Hilgers sebenarnya sangat berhasrat untuk membela timnas Indonesia. PSSI tidak melanjutkan proses pemain keturunan atas nama Mads Hilgers dan Kevin Dix.
Saya menjadi saksi kalau secara pribadi kedua pemain ini sangat ingin bermain di timnas, ujar Hassani Abdul Ghani pada awal 2022 seperti yang dikutip Okezone dari Instagramnya @HassaniAbdulGhani. Tapi sayangnya, kedua orang tua mereka belum memberi izin. Mohon jangan dihujat. Mana tahu suatu hari pikiran orang tua mereka berubah, tambahnya. Dan sekarang apa yang diharapkan Hassani menjadi kenyataan karena Mas Hilgers resmi menjadi WNI pada 30 September 2024. Dengan keberhasilan ini, harapannya kini beralih kepada Kevin Dix dan Ole Romeni untuk mengikuti jejak yang sama. Kevin Dix pernah menolak bergabung dengan timnas Indonesia bersamaan dengan Mas Hilgers pada tahun 2022. Sementara itu, Ole Romeni masih belum memberikan jawaban pasti terhadap tawaran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kini menjadi pertanyaan besar kapan hati Kevin Dix dan Ole Romeni akan luluh untuk membela timnas Indonesia? Kami ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian optimis Dix dan Romeni akan bergabung? Tulis komentar kalian di bawah. Skuad Garuda gak akan pernah takut lawan siapapun di muka bumi ini. Timnas Jepang punya bintang baru yang bikin kejutan di Liga Jerman. Siap jadi santapan empuk Mas Hilgers dan Jay Itzes di kualifikasi Piala Dunia 2026-kah? Yakin Jepang tak akan berkutik lawan timnas Indonesia? Sosok dari Jepang itu berinisial SM. Siapakah dia? Ini ulasan detailnya. Ada satu nama yang mungkin belum banyak dikenal, tetapi patut diwaspadai oleh timnas Indonesia, Shuto Machino. Saat ini ia bermain untuk klub Liga Jerman Holstein Kiel dan menjadi sensasi baru di sana setelah mencetak lebih dari separuh gol klub di liga pada musim ini. Pada Minggu 29/9/2024, meski Holstein Kiel kalah 2-4 dari Eintracht Frankfurt di pekan kelima Liga Jerman, Machino tetap menunjukkan performa impresif dengan mencetak 2 gol, sehingga total golnya kini menjadi 4. Ini berarti ia telah mencetak lebih dari 50% total gol Holstein Kiel di Liga Jerman musim ini yang mencapai 7 gol. Penyerang berusia 24 tahun ini tidak hanya dikenal karena kemampuannya mencetak gol, tetapi juga memiliki postur tubuh ideal dengan tinggi 185 cm. Mentalitasnya pun patut diapresiasi, ia ditunjuk sebagai eksekutor tendangan penalti di klubnya. Machino pindah ke Holstein Kiel dari Sonan Belmare di Jepang dengan biaya transfer yang tidak dipublikasikan pada musim panas 2023. Sebelum berkarier di Jerman, ia sudah mencuri perhatian di Liga Jepang, di mana ia mengakhiri musim 2022 dengan menempati posisi kedua sebagai pencetak gol terbanyak J-League dengan 13 gol. Di level internasional, meski baru tampil 5 kali bersama tim Samurai Biru, Machino telah mencetak 3 gol. Penampilan terakhirnya untuk Jepang adalah dalam pertandingan uji coba melawan Kolombia pada Maret tahun lalu. Namun dengan performanya yang gemilang di klub, tidak menutup kemungkinan ia akan kembali dipanggil. Kami ingin tahu pendapat kalian. Apakah kalian percaya Shuto Machino bisa menjadi ancaman serius bagi timnas Indonesia? Bagikan komentar kalian di bawah. Nih, sekali-kali cuci mata buat bapak-bapak, om-om, dan mas-mas yang menonton video ini. Channel Indonesian Soccer akan bahas 5 pemain timnas wanita yang cantik dan seksinya kebangetan. Bahkan satu pemain bermain di Liga Italia bela klub raksasa AS Roma. Penasaran gimana bohainya tubuh mereka? Tonton video ini sampai selesai biar gak ngantuk. Pesepak bola wanita Indonesia yang cantik dan berbakat memang layak untuk diulas. Salah satu bintang yang menarik perhatian adalah Claudia Schooneman yang bahkan pernah berkiprah di Eropa setelah direkrut oleh klub Italia Roma CF. Indonesia tidak hanya melahirkan talenta hebat di sepak bola putra, tetapi juga di sepak bola putri. Beberapa pesepak bola wanita Indonesia berhasil menarik banyak penggemar berkat bakat serta wajah menawannya. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Claudia Schooneman. Namanya meroket setelah tampil gemilang di Piala AFF U19 Putri 2023, di mana ia menyabet gelar pemain terbaik. Meski baru berusia 15 tahun, Claudia sudah menjadi andalan di Timnas Putri Indonesia Senior.
Selanjutnya ada Zahra Musdalifah yang juga digandrungi banyak penggemar. Selain memiliki kemampuan yang mengesankan, Zahra juga dikenal karena parasnya yang cantik. Dia bahkan berkesempatan untuk berkarier di Jepang, direkrut oleh klub Cerezo Osaka, yang sebelumnya juga pernah diperkuat oleh pemain timnas Indonesia Justin Hubner. Di urutan ketiga, kita punya Sabrina Dressler. Pemain yang berdarah campuran Jerman dan Indonesia ini pernah diangkat sebagai duta Piala Dunia U17 2023 bersama dengan Raja Nainggolan. Kemudian ada Safira Ika Putri yang sudah membela timnas Indonesia sejak usia muda, yakni 15 tahun. Kini Safira telah menjadi kapten tim dan merupakan salah satu andalan di timnas putri Indonesia senior. Terakhir, Salika Aurelia Fiandrisa juga patut dicatat. Sama seperti Zahra, ia juga pernah bermain di luar negeri, bergabung dengan klub kasta kedua Liga Italia, Roma Calcio Femminile pada Agustus 2022. Pesepak bola ini tidak hanya menginspirasi dengan prestasi di lapangan, tetapi juga dengan pesona dan dedikasi mereka terhadap olahraga. Siapa di antara mereka yang paling membuat kalian terkesan? Tulis komentar kalian di bawah. Wow, jelas auto gemparkan sepak bola ASEAN. Shin Tae-yong terpergok berada di Malaysia tadi malam. Ternyata lakukan satu hal yang sangat luar biasa hebat demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang dia putuskan waktu itu? Ini berita selengkapnya. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, terlihat menyaksikan laga menarik di matchday kedua AFC Champions League Elite 2024 hingga 2025 yang mempertemukan Johor Darul Ta'zim (JDT) melawan Shanghai Shenhua. Pertandingan ini berlangsung di Sultan Ibrahim Stadium, Johor Bahru, Malaysia pada Selasa 1 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jurnalis Malaysia Zulhelmi Zainal melaporkan melalui akun X-nya @zulhelmizainal1, pelatih Indonesia Shin Tae-yong terlihat berada di Stadium Sultan Ibrahim. Ia hadir menyaksikan laga JDT melawan Shanghai Shenhua. Selain untuk menyaksikan performa anak asuhnya di timnas Indonesia, Jordi Amat, ada indikasi bahwa Shin Tae-yong memiliki misi lain dalam kunjungannya kali ini, yaitu memata-matai timnas Cina. Dari penampilannya menyaksikan Shanghai Shenhua, Shin Tae-yong diduga sudah dapat mengamati gaya permainan yang diterapkan oleh timnas Cina. Hal ini semakin mendukung analisisnya mengingat di skuad Shanghai Shenhua terdapat 5 pemain yang juga dipanggil untuk laga melawan timnas Indonesia. Mereka adalah Jiang Senglong dan Yang Sexiang sebagai bek, Wang Hajian sebagai gelandang, serta Xu Haoyang dan Fernandinho sebagai gelandang. Dari kelima pemain tersebut, Jiang Senglong, Yang Sexiang, Xu Haoyang, dan Fernandinho tercatat sebagai starter, sementara Wang Hajian masuk di menit 16 menggantikan Joao Carlos Teixeira yang mengalami cedera. Dengan misi ganda ini, akankah Shin Tae-yong mampu menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi timnas Cina ke depan? Bagikan pendapat kalian tentang langkah cerdas Shin dalam mempersiapkan timnas Indonesia. Apakah ini sebuah kejutan dahsyat yang sangat dirahasiakan oleh PSSI? Arya Sinulinga pernah bilang akan rekrut lagi satu nama besar yang jarang disebut di media-media. Benarkan sosok tersebut adalah Ian Maatsen, yang bawa Borussia Dortmund tampil memukau di Liga Champions Eropa dan kini berkarir di Liga Inggris. Penasaran seperti apa penjelasannya? Simak baik-baik. PSSI terus berupaya memperkuat skuad timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan atau diaspora. Salah satu nama yang ramai dibicarakan oleh netizen adalah Ian Maatsen. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa federasi saat ini sedang melakukan negosiasi dengan sejumlah pemain keturunan yang memiliki nama besar untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah podcast di kanal YouTube Sport 77 yang dipandu oleh Mamat Al-Katiri dan Riphan Pradipta, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa setelah berhasil mengamankan Mas Hilgers dan Eliano Regenders, PSSI tengah menjalin komunikasi dengan beberapa pemain lain yang dinilai dapat memperkuat skuad Garuda. Ada beberapa nama yang sedang kita urus. Tapi untuk pemain dengan nama besar masih dalam tahap negosiasi, ujar Arya Sinulinga.
Meskipun belum ada nama yang pasti, Ian Maatsen menjadi salah satu pemain keturunan yang sering disebut-sebut dan diharapkan dapat bergabung dengan timnas Indonesia. Saat ini, Ian Maatsen bermain untuk Aston Villa dan baru-baru ini tidak dipanggil oleh Ronald Koeman untuk timnas Belanda dalam FIFA Matchday Oktober 2024. Apakah kalian berharap Ian Maatsen bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, mantap, ini informasi A1 lagi, khusus buat kalian penggemar setia channel Indonesian Soccer. Melalui manajer Timnas Indonesia sekaligus Ketua BTN, Timnas Indonesia dipastikan berangkat ke Bahrain tanggal 5 Oktober tanpa latihan di Jakarta, bahkan bocorkan sekaligus nama baru gabung Garuda. Penasaran apa yang disampaikan secara utuh oleh Pak Sumarji? Temukan jawabannya hanya di sini. Timnas Indonesia akan terbang langsung ke Bahrain pada 5 Oktober 2024 untuk melakoni laga lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong dipastikan tidak akan menggelar latihan di Jakarta sebelum keberangkatan. Kabar ini disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang menjelaskan bahwa skuad Garuda tidak akan berlatih di Jakarta dan akan berkumpul langsung di Bahrain. Kami akan kumpul Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Setelah makan malam kita akan langsung ke Soekarno-Hatta, ungkap Sumarji. Kami akan langsung terbang ke Bahrain. Jadi tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta, tambahnya. Sumarji juga memastikan bahwa Mads Hilgers dan Eliano Reijnders sudah didaftarkan untuk membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Proses perpindahan federasi sedang diproses, kata Sumarji. Sudah kami daftarkan juga per hari ini untuk melawan Bahrain, lanjutnya. Ia berharap proses perpindahan ini berjalan lancar sehingga kedua pemain dapat tampil melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Sumarji terus memantau perkembangan yang terjadi dan berharap semua persiapan berjalan sesuai rencana. Apa pendapat kalian tentang persiapan timnas Indonesia ini? Bagikan komentar kalian di bawah. Buset dah, masih aja ngata-ngatain pemain timnas Indonesia, udah kena karma kejam negaranya gak lolos Piala Asia U20, bisa-bisanya media Vietnam buat pengumuman kontroversial soal Eliano Reijnders. Benar-benar iri tanda tak mampu. Bisa bikin fans timnas Indonesia sangat geram dan marah kalau gini caranya. Ini penjelasan lengkapnya. Naturalisasi Eliano Reijnders menarik perhatian media Vietnam yang memberikan sorotan sinis terhadap kariernya. Dalam pandangan mereka, Eliano tidak secerah sang kakak, Tijjani Reijnders, yang kini menjadi andalan AC Milan dan timnas Belanda. Media Vietnam Tethao 247.com meremehkan perjalanan karier Eliano yang dinilai tidak cemerlang seperti kakaknya. Sebagai informasi, Eliano adalah adik dari Tijjani Reijnders yang kariernya sedang bersinar. Sintayong sebelumnya mengincar Tijjani untuk dinaturalisasi oleh PSSI, namun Tijjani memilih jalannya sendiri. Keputusan ini berujung pada pemanggilan Tijjani oleh Ronald Koeman untuk memperkuat timnas Belanda. Menurut Tethao 247.com, meskipun Eliano tidak memiliki prestasi yang sama dengan kakaknya, ia diprediksi bisa menjadi bintang baru di skuad timnas Indonesia. Ibu Reijnders adalah orang Indonesia, Angelina Lekatompes, sementara ayah mereka, Martin Reijnders, juga seorang pemain profesional, tulis media tersebut. Meski tidak punya karier cemerlang seperti sang kakak saat bermain di timnas Indonesia, Eliano Reijnders jelas berpotensi menjadi salah satu bintang yang menonjol. Lahir pada tahun 2000, potensi perkembangan pemain ini masih cukup impresif, lanjut mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah Eliano Reijnders dapat membuktikan kapasitasnya di timnas Indonesia meskipun tidak seterkenal kakaknya? Tulis komentar kalian di bawah. Yes, alhamdulillah, ini benar-benar kabar super mantap. Aksi perdana memukau Rafael Struijk bersama tim Australia Brisbane Roar langsung bantu klub catatkan rekor baru begini. Apa yang disampaikan Rafael ke publik? Ini penjelasan selengkapnya. Penyerang timnas Indonesia, Rafael Struijk, kini memulai petualangannya dengan klub asal Australia, Brisbane Roar FC.
Kehadirannya di klub ini langsung memicu reaksi beragam dari netizen Indonesia yang mengingatkan agar Rafael tidak hanya dijadikan alat pemasaran klub. "Saya senang berada di sini dan tidak sabar untuk bermain," ungkap Rafael. Namun unggahan di Instagram resmi Brisbane Roar segera menarik perhatian netizen yang sebagian besar mengucapkan selamat, tetapi ada juga yang mengingatkan klub untuk tidak memanfaatkan Rafael sebagai alat marketing. Sikap skeptis ini muncul karena sebelumnya beberapa klub luar negeri yang mendatangkan pemain timnas Indonesia dituding hanya memanfaatkan mereka untuk kepentingan pemasaran. Keluhan ini kembali mengemuka setelah bek timnas Indonesia, Justin Hubner, secara terbuka mengungkapkan bahwa Cerezo Osaka memperlakukannya sebagai alat marketing. Netizen pun tidak ingin hal serupa terjadi pada Rafael Struijk. Mereka mengingatkan Brisbane Roar agar memberikan kesempatan bermain yang nyata. "Asalkan tidak jadi marketing, dukung Brisbane terus," tulis L_Raro. "Kami akan mendukung asalkan dia diberi waktu bermain, jangan hanya mempromosikan saja," kata Aries. "Jangan lupa dikasih menit bermain yang banyak ya," tambah Jesse. "Marketing," tulis Ardi menyoroti potensi kontribusi Rafael dalam meningkatkan jumlah pengikut klub. "Tolong, jangan gunakan Struijk sebagai alat pemasaran saja," ungkap Svitriani. "Awas saja jadi marketing doang," tegas Asep, sementara Vicky Aswandi berharap jangan hanya jadikan marketing seperti Hubner. "Gue dukung ini klub bola." Bang Agung juga berharap, "Saya harap kalian tidak menggunakan Rafael Struijk sebagai alat pemasaran," dan Fikri menambahkan, "Semoga bisa dapat menit bermain yang banyak." Rafael sendiri langsung catatkan rekor bagus di klub ini dalam jumlah kenaikan followers dan komentar yang ratusan. Dengan harapan besar dari penggemar, akankah Rafael Struijk membuktikan kualitasnya di Brisbane Roar? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Begini reaksi mengejutkan fans timnas Indonesia usai FIFA batalkan naturalisasi pemain timnas Malaysia karena hal bodoh ini. Niatnya emang niru-niru Indonesia cari pemain keturunan, Malang Zong. Ini kronologi lengkapnya, kamu akan ketawa ngakak terbahak-bahak melihat ini. Gak percaya? Tonton aja nih. Warganet Indonesia tampak sumringah setelah mendengar kabar bahwa pemain asal Belanda, Mats de Ijl, gagal memperkuat timnas Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) sebelumnya sedang memproses perpindahan kewarganegaraan atau naturalisasi de Ijl yang bermain untuk klub Belanda, Go Ahead Eagles. Mats de Ijl sempat mengklaim bahwa dirinya memiliki garis keturunan Malaysia, namun sayang harapan tersebut harus pupus setelah FIFA menolak permohonan naturalisasinya. Penolakan ini disebabkan karena garis keturunan de Ijl berasal dari moyangnya, sedangkan aturan FIFA hanya memperbolehkan naturalisasi jika memiliki keturunan maksimal hingga kakek atau nenek. Berita ini pun menjadi topik hangat di negeri jiran. Salah satu warganet berkomentar, katanya jangan sombong, belum tentu masuk Pildun. Mereka sombong. Bener mau naturalisasi tapi baru sampai berkas aja udah gagal, tulis @ufuf bintang-bintang. Komentar lain muncul dari @Troll yang menegaskan bukan keturunan Malay kok main klaim-klaim, makan tuh. Sementara itu @Troco menyatakan, "Kalau gue sih malu tuh." Bagaimana tanggapan kalian tentang situasi ini? Apakah ini merupakan pelajaran bagi klub-klub lain dalam melakukan naturalisasi pemain? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, ini baru super duper top dan mantap. Kabar baik hampiri skuad timnas Indonesia. Manajer timnas pastikan tidak ada pemain yang cedera untuk lawan Bahrain dan Cina. Dua pemain diaspora yang kabarnya cedera pun akhirnya terpatahkan sendirinya. Seperti apa detail lengkapnya? Saksikan semuanya hanya di sini. Sumarji memastikan bahwa semua pemain timnas Indonesia dalam kondisi fit menjelang pertandingan melawan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. Pria yang juga menjabat sebagai ketua badan tim nasional ini mengungkapkan bahwa tidak ada laporan cedera di skuad Garuda. Tidak ada pemain yang cedera. Saina Patinama tidak cedera, kami sudah konfirmasi itu. Sandy Walsh juga terkonfirmasi tidak cedera, jelas Sumarji dalam keterangannya. Ia juga menambahkan bahwa Jordi Amat bisa bergabung dengan timnas Indonesia karena sudah pulih dari cedera.
Dengan semua pemain siap tempur, apakah kalian optimis dengan performa timnas Indonesia di laga-laga mendatang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.